Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur pengendalian, struktur kendali dan struktur peruangan pada dasar pemrograman website. Nah, jadi struktur kendali dan struktur pengulangan itu terdapat pada operator perbandingan. Nah, operator perbandingan itu merupakan operator yang biasanya dipakai untuk membandingkan nilai pada beberapa variabel. Nah, biasanya antar variabel tersebut dibandingkan apakah data tersebut lebih besar, lebih kecil, sama dengan atau definisi yang lainnya. Jadi di sini di awal pemrogramannya selalu diawali dengan buka kurung dan tanda tangannya, terus diketik itu PHP. Jadi di sini mulai variabelnya. Jadi di sini ada variabel A 31, variabel B 70, ada angka 7. Terus kemudian ini untuk perbandingan. Jadi di sini dimasukkan sintaknya. Terus ini ada if. Jadi di perbandingan itu dapat dengan menyatukan struktur kondisional if, else if, dan kemudian switch case. Yang pertama di sini ada perbandingan yang menggunakan if, dan else. Di sini setelah ditulis codingannya, kemudian di save di folder aplikasinya XAMPP, kemudian di htdoc. Di sini kita buat folder baru yang namanya belajar PHP. Nah, kemudian di sini kita simpan. Di sini ada beberapa file yang sudah saya siapkan. Jadi di sini perbandingan. Ketika sudah disimpan, di sini kita running. Jadi kita buka aplikasi XAMPP-nya. Di sini harus di start. Jadi yang Apache dan MySQL itu harus di start. Kemudian kita buka browser. Kita buka http //2/2, terus kemudian localhost /belajar PHP perbandingan, karena tadi foldernya namanya perbandingan.php. Kemudian kita enter. Jadi dapat diketahui hasilnya bahwa nilai A yang tadi nilainya 31 dan nilai B yang nilainya 7 itu hasilnya adalah A lebih besar daripada B. Nah, kemudian selanjutnya struktur kendali if else. Jadi di sini tetap yang pertama buka kurung tanda tanya terus PHP as user. Di sini saya ketik nama saya Ella. Terus kemudian as password. Jadi di sini tentang struktur kendali yang telah kita buat pada operator perbandingan, yaitu pada tutorial sebelumnya. Nah, kemudian ini if menggunakan if lagi dan else. Jadi di if jika Anda berhasil dengan menggunakan user, maka nanti hasilnya ada satu kemungkinan Anda gagal login, silakan cek user dan password Anda. Ini juga sama seperti yang sebelumnya, disimpan di folder belajar PHP tadi ya, yang di folder di aplikasinya, kemudian di running di ini. Jadi tadi di sini perbandingan, sekarang dibuka sesuai dengan nama filenya if else, kemudian di enter. Nah, ini di sini hasilnya adalah Anda berhasil dengan menggunakan user Ella. Terus kemudian switch case. Switch case itu merupakan salah satu alternatif untuk melakukan pemilihan. Di sini ada tertera bulan, tanggal, kemudian ada beberapa pilihan yang memungkinkan. Kemudian di sini ada juga pilihan yang misalkan tidak ditemukan. Di sini ada default. Terus habis itu di sini lagi dengan nama switch case. Terus running.
runningnya tetap ya, diganti nama. Terus, nah, saya lahir pada bulan sekarang. Jadi di sini bulannya yang ini inisialnya H. Jadi di sini tidak tertera di dalam pilihannya. Kemudian di sini ada juga masuk ke struktur perulangan. Jadi ada struktur perulangan for, while, do while. Jadi di sini pertama adalah for. Struktur perulangan for itu merupakan struktur perulangan yang digunakan untuk melakukan looping yang banyaknya data sudah diketahui. Nah, di sini sudah ada codingannya, tetap kayak yang sebelumnya. Jadi di sini diketikkan for terus 1 5 space. Jadi saya akan belajar PHP gitu. Nanti di sini di browsernya akan muncul tulisan yang di echo ini. Terus kita simpan, kita running lagi, buka, tetap seperti yang kayak semula, tinggal ganti namanya saja for. Nah, kayak gini tampilannya, muncul perulangan. Jadi saya sedang belajar kata-katanya ini akan berulang sebanyak 5 kali seperti yang telah ditulis. Misalkan di sini di sini ditulis angka 1 sampai 10, berarti di sini nanti akan ada perulangan 10 kali. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga struktur perulangan while. Di sini struktur pengulangan while itu biasanya pada kondisi di awal perintah. Jadi apabila kondisi pada awal tidak terpenuhi, maka proses pengulangan tidak akan pernah dilakukan. Jadi di sini pemberian awalnya. Jadi di perintahnya itu terletak di paling awal garis awal ini. Jadi ini ada perulangan 5 kali. Nah, ini font size-nya. Jadi nanti font size-nya akan dari besar ke kecil ke kecil ke kecil. Jadi perulangannya hurufnya berbeda-beda. Coba kita running. Di sini kita ganti lagi. Ganti while. Enter. Nah, seperti ini. Belajar PHP sangat menyenangkan. Dari yang tulisan paling besar jadi agak kecil dan semakin kecil ke bawah. Nah, di sini ada perulangan 5 kali karena awal perintahnya ditulis 5 kali. Misalnya kita tulis sebanyak 6 kali. Kita simpan, terus kita nah, akan lebih banyak perulangannya. Nah, ini perulangannya akan ini sesuai dengan yang kita codingkan. Misalkan 10. Disimpan. Nah, seperti ini. Jadi di sini akan sesuai dengan berapa jumlah yang kita inginkan. Kemudian ada perulangan while. Di sini juga sama seperti perulangan yang sebelumnya, cuma bedanya kalau di perulangan while ini hampir sama dengan perulangan while, bedanya adalah terletak pada penempatan kondisi saja. Nah, jika pada while itu kondisinya di awal perintah, maka jika di do while ini adalah berada di akhir perintah, di akhir sini. Jadi perulangan ini akan tetap melakukan looping minimal sebanyak 1 kali meskipun kondisinya tidak terpenuhi. Kita akan running saja. Tuh. Jadi ini ada perulangan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Jadi di sini ada penjumlahan. Karena di sini codingnya echo-nya adalah penjumlahan. Misalnya di sini kita ganti dengan perkalian.
Kita simpan. Terus nah, jadi perulangannya memang dari angka yang di sini tertera S1 yang awalnya I itu adalah 1, terus kemudian akhirnya adalah 10. Jadi di sini perulangannya sesuai dengan urutannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10. Jadi di sini ada penjumlahannya. Jadi 1 sampai 10 ini dijumlahkan dan hasilnya adalah 55. Misalnya kita ubah di sini menjadi 15. Kita simpan. Running. Nah, ini 1 sampai 15. Ini sesuai dengan berapapun yang kita inginkan, berapa datanya yang kita inginkan. Jadi misalnya kita menggunakan 1000 pun, jadi berapa banyak data itu kita akan bisa menemukan hasilnya tanpa susah. Ini panjang. Jadi nggak terlalu kelihatan. Mungkin baik itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi di sini dalam dasar pemrograman web, di sini memudahkan kita dalam mencari hasil-hasil yang dalam data yang banyak tanpa melakukan perhitungan ataupun lainnya. Jadi memudahkan kita dalam mengolah data. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.